Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahta Aunila dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non reguler. Di sini saya akan menjelaskan materi agama tentang hakikat akidah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian akidah terlebih dahulu. Ya, menurut bahasa, akidah berasal dari perkataan bahasa Arab al-aqd, yaitu kata dasar al-aqd yaitu al-robit atau ikatan, al-ibrob atau pengesahan, al-ahkam atau penguatan, al-tawutsik atau menjadi kokoh dan kuat, al-syad bi kuah atau pengikatan dengan kuat, dan al-itsbat atau penetapan. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Sedangkan menurut istilah, akidah yaitu iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Hal ini disebut juga sebagai rukun iman. Sedangkan akidah menurut istilah secara umum yaitu keimanan yang pasti kepada Allah dan apa saja yang wajib diimani dalam hal rububiyah, uluhiyah, serta nama-nama dan sifat-sifatnya. Iman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan iman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk, dan beriman dengan apa saja yang datang dari nas Al-Quran dan as-sunnah yang sahih dari perkara dasar-dasar agama, hal yang berkaitan dengan perkara yang gaib yang diberitakannya, serta apa saja yang telah disepakati oleh para salafus soleh. Nah, yang selanjutnya ada hakikat akidah. Sesungguhnya seseorang akan benar akidah bila imannya lurus, sehingga itu menjadi syarat diterima atau tidaknya amal ibadahnya. Dapat dikatakan seseorang itu benar dan lurus akidahnya jika benar dan lurus keimanannya. Arti berilmunya seseorang tentang rukun iman yang 6 dan direalisasikan dalam kehidupan, maka dapat dikatakan bahwa akidahnya sudah benar dan lurus. Begitu juga sebaliknya, sudah menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa iman itu dibarengi oleh keilmuan dan amaliyah. Dengan demikian, benar apa yang disebutkan oleh Allah bahwa setiap manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman atau dengan ilmu dan beramal kebajikan, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati kesabaran, sebagai terdapat dalam surat Al-Asr. Sementara Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya dalam bab al-ilmu qoblal qaul wal amal, dalam pembahasan kewajiban berilmu sebelum berkata dan berbuat. Artinya perintah untuk berilmu dulu, baru setelah itu berkata dan berbuat. Ini semua menunjukkan bahwa akidah atau keyakinan seseorang adalah keimanan itu sendiri, sehingga tidak dapat dipisahkan sebagaimana dua belah mata keping logam. Maka dapat disimpulkan akidah seseorang itu adalah keimanannya terhadap rukun iman, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir baik dan buruk. Yang selanjutnya ada urgensi akidah sebagai landasan agama. Syariat terbagi dua, yaitu yang pertama ada i'tikadiyah dan yang kedua ada amaliyah. I'tikadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal, seperti i'tikad atau kepercayaan terhadap rububiyah Allah dan kewajiban beribadah kepadanya, juga i'tikad terhadap rukun-rukun iman yang lain. Hal ini disebut
asliyah atau pokok agama. Sedangkan amaliyah adalah segala yang berhubungan dengan tata cara amal seperti sholat, zakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliyah. Bagian ini disebut far'iyah atau cabang agama karena ia dibangun di atas i'tikadiyah, dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar dan rusaknya i'tikadiyah. Maka akidah yang benar adalah fundamen bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 10, Qul innama anna basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Yang artinya, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Allah yang maha mengetahui. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat-ayat tersebut dan yang senada, yang jumlahnya banyak, menunjukkan bahwa segala amal tidak diterima dan tidak bersih dari syirik. Ya, karena itulah perhatian Nabi yang pertama kali adalah pelurusan akidah. Dan hal pertama yang didakwahkan para rasul kepada umatnya adalah menyembah Allah semata dan meninggalkannya segala yang dituhankan selain Dia. Nah, selanjutnya dalam Quran surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani budullaha wajtani buddagu, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah togut itu. Pernyataan tersebut diucapkan oleh Nabi Nuh, Hud, Soleh, Syuaib, dan seluruh rasul selama 13 tahun di Mekkah sesudah Bits Nabi mengajak manusia kepada tauhid dan pelurusan akidah. Karena hal itu merupakan landasan bangunan Islam. Para dai dan para pelurus agama dalam setiap masa telah mengikuti jejak Rasul dalam berdakwah, sehingga mereka memulai dengan dakwah kepada tauhid dan pelurusan akidah. Setelah itu mereka mengajak seluruh perintah agama yang lain. Selanjutnya ada pembagian akidah. Secara umum bahwa pembagian akidah atau tauhid itu ada dua. Yang pertama tauhidullah dan yang kedua tauhidur rasul. Adapun tauhidullah maksudnya adalah mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, serta nama-nama dan sifat-sifatnya. Sedangkan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaannya. Artinya Allah lah yang satu-satunya Maha Pencipta seluruh alam semesta. Tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam hal peribadatan. Maksudnya semua dari macam ibadah wajib ditujukan dan diniatkan hanya untuknya, tidak berbuat syirik. Tauhid nama dan sifatnya artinya mengesahkan Allah dalam hal nama dan sifatnya. Maksud mensucikan Allah pada nama dan sifat yang tidak layak bagi Allah dan tidak menyerupakannya dengan sesuatu apapun. Adapun tauhidur rasul maksudnya mengesahkan Rasulullah dalam hal ketundukan, ketaatan,
kepasrahan terhadap apa saja yang dia bawa. Dalam arti kita tidak butuh kepada syariat selain ajaran yang dituntutkan dan diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kita wajib melaksanakan apa saja yang diperintahkan dan menjauhi apa saja yang dilarangnya, membenarkan dari apa yang diberitakannya, baik yang berkenaan masa lalu sedang terjadi, yang akan datang, maupun yang berkaitan tentang hari kemudian, serta kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang telah ia syariatkan dalam sunnah-sunnahnya. Nah, selanjutnya ada cara-cara penanggulangan penyimpangan akidah tauhid. Nah, berikut saya sampaikan cara-cara penyimpangan akidah tauhid. Yang pertama, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah untuk mengambil akidah shahihah sebagaimana para salaf sahih mengambil akidah mereka, dan keduanya tidak akan dapat memperbaiki akhir umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki umat pendahulunya, juga dengan mengkaji akidah golongan sesat dan mengenal syubhat-syubhat mereka untuk kita bantah dan kita waspadai. Karena siapa saja yang tidak mengenal keburukan, ia dikhawatirkan terperosok ke dalamnya. Yang kedua, memberi perhatian pada pengajaran akidah shahihah, akidah salaf di berbagai jenjang pendidikan, memberi jam pelajaran yang cukup serta mengadakan evaluasi yang ketat dalam menyajikan materi. Yang ketiga, harus ditetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai materi pembelajaran, sedangkan kitab-kitab kelompok penyeleweng harus dijauhkan. Yang keempat, menyebarkan para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah salaf serta menjawab dan menolak seluruh akidah batil. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.